Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah ringkasan saya dengan judul Keadaan Suatu Masyarakat Berdasarkan Ideologi yang Dianutnya. Untuk mendengar kata-kata ideologi, tentu teman-teman semuanya sudah tidak asing dengan kata-kata ideologi. Ya, ideologi adalah suatu konsep pemikiran yang mencakup kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan. Yang mana ideologi sendiri menjadi dasar terkait kehidupan manusia yang sifatnya menyeluruh dan terstruktur, yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, di sini negara adalah suatu wadah dari perkumpulan manusia atau wilayah, sama halnya dengan sebuah rumah, di mana rumah menjadi suatu wadah dari perkumpulan sebuah negara. Adanya suatu negara bertujuan untuk melindungi rakyatnya. Dengan kata lain, merupakan wadah dari perkumpulan manusia yang bisa disebut dengan sebuah organisasi di mana dalamnya terdapat aturan yang sah yang harus ditaati oleh rakyatnya, dan adanya aturan tersebut bertujuan untuk melindungi rakyat-rakyatnya. Untuk itu, sebuah ideologi ini adalah sangat penting sekali harus ada di dalam sebuah negara. Ya, karena apa? Karena suatu masyarakat, baik buruknya suatu masyarakat itu tergantung dengan negaranya. Jika negara itu mempunyai ideologi, maka masyarakatnya akan teratur, terstruktur, dan akan menjadi baik. Untuk itu, kita harus menentukan bagaimana ideologi yang baik untuk negara kita. Di sini menggunakan metode penelitian, yaitu dengan pendekatan kualitatif. Yaitu metode ini sangat akurat sekali, karena dengan metode ini penelitian kualitatif merupakan penelitian yang eksplorisasi dan memperdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terjadi pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Karena dengan menggunakan metode seperti ini, maka yang dituju adalah langsung ke masyarakatnya. Jadi ini metode yang sangat akurat sekali, dan ini adalah suatu cara atau suatu penelitian yang ketika digunakan dalam meneliti sebuah masyarakat ini dengan metode seperti ini sangat akurat sekali. Masuk ke pembahasan. Keadaan suatu masyarakat dapat dilihat dari ideologi yang dianutnya, dan itu mengapa dikatakan demikian? Karena pada masa era globalisasi pada saat ini, ideologi sudah jarang sekali diperhatikan. Mereka lebih memperhatikan tentang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Padahal ideologi sangatlah penting. Ketika ekonomi meningkat, ketika ekonomi sangat tinggi, ketika ekonomi menurun, itu juga tetap harus ada ideologi. Karena ketika ada ideologi, semua manusia, semua masyarakat akan tertata dengan terstruktur. Oleh karena itu, ideologi yang dianut merupakan cerminan dari masyarakat negara itu sendiri. Jadi, di sini ideologi ini memang sangat penting sekali agar supaya untuk mencapai suatu tujuan cita-cita bersama dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara yang ingin dicapai bersama. Dari paparan di atas, kita simpulkan bahwa adanya ideologi sangat penting bagi suatu negara, karena ini menjadi pegangan, pedoman, petunjuk arah, pembimbing suatu bangsa. Ketika suatu negara sudah tidak lagi terstruktur, tidak lagi tertata, maka kita kembali kepada ideologi bangsa, kepada ideologi negara, kepada ideologi-ideologi yang telah menata semua kehidupan untuk bermasyarakat, untuk bernegara. Maka dengan begitu kita akan menemukan sebuah pedoman, akan menemukan sebuah petunjuk arah bagaimana ketika itu kita bisa mencapai tujuan yang kita lalui bersama. Dengan berbagai realisasi pembangunan dan adanya ideologi pula sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Adanya eksistensi suatu bangsa dan negara. Dan jika tidak ada ideologi, maka tidak ada pegangan atau petunjuk arah untuk masyarakat tersebut.
di mana ketika ideologi ini diciptakan adalah untuk kepentingan bersama untuk mencapai tujuan, yakni hidup sesuai yang diharapkan dalam artian kehidupan aman, tentram, dan sejahtera. Mungkin cukup sekian dari saya untuk satu judul pertama, maka saya akan melanjutkan ke judul yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dengan judul kedua saya, yaitu membangun kehidupan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Untuk kata-kata demokrasi juga tidak asing, pasti teman-teman semua juga sudah pada tahu, yaitu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini adalah sistem sosial dan politik pemerintahan. Pemerintahan yang dibatasi dengan hukum dan dilindungi dengan hak-hak warga negara. Jadi dengan ketika seorang rakyat berdemokrasi dengan melalui pendidikan kewarganegaraan, itu tentunya sangat baik sekali. Karena tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang demokratis, berkeadaban, cerdas, bertanggung jawab, dan kelangsungan hidup. Jadi ketika melalui pendidikan kewarganegaraan, tentu rakyat tidak akan pernah berdemokrasi sesuka hati mereka. Mereka tentu akan berdemokrasi sesuai dengan tatanan hukum, sesuai dengan aturan, sesuai dengan ideologi, dan sesuai dengan kehidupan yang telah mereka alami. Jadi bagaimana mereka bisa mengambil keputusan demokrasi yang baik. Untuk itu tujuan pendidikan kewarganegaraan ini bagi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip hidup bersama antar warga negara dan antar warga negara dijalankan dan disepakati. Dan di sini ada suatu tokoh yang mengungkapkan, yaitu Jasim Hamidi dan Muhammad Lutfi, mengungkapkan bahwa pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam suatu pembangun demokrasi, yaitu pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen pendidikan untuk memperdaya bagi masyarakat, terutama bagi peserta didik yang sedang proses pembelajaran pendidikan ini. Di sini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang langsung terjun kepada suatu kejadian, kepada suatu fenomena, di mana di situ sudah langsung ada pelakunya dan ada yang telah menjalankannya. Jadi metode ini sangat akurat. Untuk pembahasannya, dalam prakteknya, pandangan hidup demokrasi dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negara-negara yang di demokrasinya sudah mapan. Di sini ada 6 norma yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Jadi ketika kita hendak demokratis itu ada norma-normanya. Yaitu yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Kesadaran untuk kemajemukan, tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah ini sangat penting sekali karena kita hidup ini bernegara dengan banyaknya masyarakat. Jadi ketika kita akan memutuskan sebuah perkara, ketika kita akan berdemokrasi, kita harus bermusyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima gemukar untuk melakukan negosiasi dan kompromi sosial secara damai dan bebas dalam kedap keputusan bersara. Jadi ketika bermusyawarah, kita tidak bisa untuk berego dengan ego kita. Jadi kita harus tetap berkompromi kepada seluruh masyarakat gimana baiknya tentang negara kita dan gimana demokrasi yang terbaik. Dan yang ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekan bahwa kehidupan demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa kita haruslah sejalan dengan tujuan. Jadi ketika sudah ada musyawarah, kita harus menjalankannya. Bukan kita
otomatis ketika sudah bermusyawarah ada sebuah tujuan yang telah ditentukan gimana untuk negara kita agar supaya maju. Jadi bukan hanya kita berjalan sendiri semaunya sendiri. Yang keempat adalah kejujuran dan pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni musyawarah yang jujur, sehat untuk mencapai kesepakatan yang beri keuntungan semua pihak. Yang kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikat baik pada kelompok lain. Dan yang keenam adalah trial and error, percobaan dan salah dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah suatu yang telah siap saji. Jadi demokrasi ini kan dari rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pastinya dia tidak akan, gak pernah ada masalah problem dan gak ada apa-apa. Di sini tidak menjadi siap saji. Jadi di sini adalah sebuah proses untuk gimana kita untuk menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Jadi ketika demokrasi ini menggunakan metode, ketika demokrasi ini melalui pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia, membentuk kecakapan partisipatif warga bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa Indonesia, membentuk kecakapan warga yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan ke judul saya yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya untuk judul yang ketiga, yaitu pendidikan, nilai, dan moral dalam sistem kurikulum pendidikan di Aceh. Kita tahu di Aceh itu sangat terkenal dengan keislamannya, dengan ketaatannya, ya, dan sampai di Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Pendidikan, nilai dan moral. Kita tahu moral itu apa, pasti kan nggak asing lagi kita ya. Moral itu juga dari itu kelakuan, bisa di kelakuan, perilaku dari dalam diri kita sendiri. Ya, marilah kita pelajari. Oke, di sini saya akan membacakan makalah saya, yaitu tentang kurikulum pendidikan di Aceh. Perubahan pesat dalam kehidupan sosial merupakan salah satu perbincangan paling signifikasi tentang hukum dan moral siswa. Masalah iklim masyarakat, moralitas remaja selama dekade terakhir masih belum pernah terjadi sebelumnya, di mana pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam perbuatan akhlak di golongan peserta didik, apalagi jadi tumpuan budaya warga. Di Aceh tidak hanya mendengarkan pendidikan yang sesuai dengan diamanatkan secara nasional, pemerintahan Aceh pula melakukan pembelajaran sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh. Jadi di Aceh ini dia bukan hanya belajar tentang nasional, tapi pemerintahan Aceh juga membuat peraturan, juga membuat aturan untuk masyarakat Aceh bisa menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan diamanatkan, yaitu mungkin ada tambahan-tambahan lain yang bisa membawa mereka untuk lebih taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjawab perihal tersebut, pemerintah Aceh tidak hanya menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan diamanatkan secara nasional, diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh penyelenggaraan pembelajaran Islami. Jadi di sini adalah yang diamanatkan oleh pemerintahan Aceh kepada seluruh masyarakat Aceh, yaitu adalah pembelajaran Islami di Provinsi Aceh yang mengacu pada Konun nomor 9 tahun 2015. Dan penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan berdoman pada ajaran Islam. Pelaksanaan pendidikan di sekolah di Aceh secara keseluruhan sudah Islami. Bahkan hampir keseluruhan di Aceh itu sudah Islami semua. Inilah yang menjadikan nilai dan moral mereka hingga menjadi seorang yang benar-benar Islami, sehingga mendapat sebutan sebagai Serambi Mekah. Di sini juga menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, ya, karena memang ini harus langsung terjun ke tempat dan harus kepada orangnya dan tempat kejadiannya. Jadi memang metode
kualitatif ini sangatlah akurat jika untuk melakukan penelitian. Dan di sini akan saya bacakan tentang ketentuan Konun Aceh nomor 9 tahun 2015 perubahan atas Konun Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. Pasal 5 diatur, yang pertama, penyelenggaraan pendidikan Aceh harus sesuai dengan prinsip A. Penegakan hukum bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan. B. Pemberdayaan siswa sepanjang hidup. C. Pengembangan potensi secara didik secara menyeluruh dan cara yang sistematis, terintegratis, dan terarah. D. Menandai keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas peserta didik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengontrol kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan nasional di Aceh dilaksanakan secara islami dan integritas untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pendidikan di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan gubernur. Jadi, untuk sekolah-sekolah yang ada di Aceh itu rata-rata sudah menggunakan metode islami. Jadi di situ pelajarannya bukan hanya pelajaran tentang nasional. Bahkan di situ pemberdayaan siswa sepanjang hidup. Jadi nggak memperhatikan, nggak memperhatikan dianya umur berapa dan nggak memperhatikan suku apa, agama apa, ras dan keturunan. Dia tetap harus sesuai dengan hukum. Untuk penetapan kurikulum Islami, mereka maknai pengintegrasian kasar nilai-nilai keislaman dengan materi pembelajaran yang mereka asuh atau mereka ajarkan seperti pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini merupakan adanya kesepahaman antara pengajar dan regulasi yang dirumuskan pemerintahan atau dinas atau lembaga terkait. Jadi dari sebuah materi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islami di Provinsi Aceh itu bukan hanya dari nasional, tapi dianya juga menjalankan amanat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Aceh itu sendiri, yaitu seperti pada Konun nomor 9 tahun 2015 perubahan atas Konun Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan berpedoman pada ajaran Islam. Pelaksanaan pendidikan di sekolah Aceh secara keseluruhan sudah Islami. Bahkan sudah keseluruhannya sudah Islami. Oleh karena itu, dengan indikator sistem pengelolaan madrasah baik nilai transparansi, akuntabilitas, pendekatan keteladanan, pengembangan budaya berorientasi Islami, dan penerapan kurikulum Islami sebagaimana diatur dalam Konun. Jadi dengan adanya peraturan Konun ini, pendidikan di Aceh, proses pembelajaran yang dilaksanakan di Aceh berbasis dan berorientasi kepada budaya Islami yang berbasis syariat Islam di Aceh. Mungkin cukup sekian dari judul ini. Saya akan melanjutkan kepada judul yang nomor 4. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya judul keempat, yaitu dengan judul pengembangan watak peserta didik kewarganegaraan dalam peran kegiatan ekstrakurikuler. Di sini tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran watak kewarganegaraan yang dibentuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler yaitu adalah wahana untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Jadi bukan hanya pendidikan dalam kelas saja yang bisa mendidik watak mereka, yang bisa mengubah moral mereka. Jadi dengan menggunakan metode kegiatan ekstrakurikuler itu juga dapat mengubah watak seorang siswa dan juga dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, yaitu ketika mereka punya potensi yang terpendam, ketika dia pandai berbicara di depan umum dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dia bisa berkhotbah, dia bisa berbicara di depan orang, dia bisa ini. Jadi dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini sangat mendukung kepada peserta didik, terutama peserta didik kewarganegaraan yang ingin mengembangkan prestasi yang dimiliki.
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wahana dalam mengembangkan bakat dan minat siswa di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam mata pelajaran, pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga pendidik yang berkemampuan dan berwenang di sekolah. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler di sini itu sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ketika seorang siswa mempunyai bakat yaitu olahraga, itu bisa dikembangkan yaitu dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang di sini bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kerjasama. Dan ketika bakat sudah terasah, secara otomatis bakat akan mudah terkembangkan. Jenis-jenis ekstrakurikuler itu banyak sekali ya. Yang pertama itu ada keagamaan. Keagamaan itu bisa jadi dianya bisa berkhitobah, terus bisa kaligrafi, dianya bisa bernyanyi, bisa menulis esai, dan ada juga tentang latihan kebugaran seperti dia bisa bermain sepak bola, bisa bermain voli, bermain badminton. Nah, itu merupakan ekstrakurikuler yang dimiliki oleh peserta didik. Ketika bakat dalam diri mereka itu tidak dikembangkan, maka dia tidak akan pernah bisa berpikir bagaimana akan kedepannya saya gimana, saya jadi apa. Ketika mereka mempunyai bakat, mereka akan dengan sendirinya berpikir secara logis bagaimana saya mengembangkan bakat saya hingga saya menjadi seorang yang bisa terkenal, hingga sesuai keinginannya. Dia misalnya ingin terkenal, dia ingin menjadi juara gitu. Dan di sini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi langsung ke lapangan ya, bisa jadi langsung ke lapangan karena ini kegiatan ekstrakurikuler. Karena kebanyakan ekstrakurikuler ini dilakukan di luar ruangan. Mungkin kalau kegiatannya di luar dalam ruangan itu mungkin yang menulis, terus berkhitobah itu. Tapi ketika nanti itu dalam materi ya, tapi tetap nanti dia tetap di luar ruangan. Hasil dan pembahasannya yaitu mengembangkan bakat dan keterampilan peserta didik ini secara individual ya, itu pasti. Karena bakat dan minat seseorang itu berbeda-beda di setiap satu siswa, dan satu siswa lainnya itu berbeda-beda. Jadi ketika ada bagian yang kegiatan ekstrakurikulernya dia itu berkelompok, ya mungkin dia juga mempunyai bakat yang berkelompok. Jadi ini bisa digabungkan menjadi satu. Dengan mengenai mengimplementasi kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan watak kewarganegaraan peserta didik. Ketika ekstrakurikuler sangat mendukung untuk membentuk dan mengembangkan watak-watak baik kepada semua peserta didik seperti sopan, jujur, gigih, patriotisme, toleransi, dan bernegosiasi, perasaan kasihan atau lebih tepatnya simpati, dan itu sangat berguna untuk menjadikan peserta didik agar mempunyai intelektual atau akademik bagus ditambah dengan watak yang baik. Jadi pada intinya dari kesimpulan dari materi di atas adanya yaitu kegiatan ekstrakurikuler merupakan wahana untuk mengembangkan bakat dan minat para peserta didik, pembentukan keterampilan kewarganegaraan, mencakup intelektual dan partisipasian skill yang terlihat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, dalam kegiatan ekstrakurikuler bisa menjadi wahana yang tepat dalam membentuk dan mengembangkan keterampilan kewarganegaraan dari peserta didik. Mungkin cukup sekian dari judul keempat saya ini. Saya akan menjudulkan judul saya yang terakhir. Ya, judul saya yang terakhir ini tentang implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dengan judul yang terakhir yaitu implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk teman-teman sendiri, apakah sudah tahu apa itu implementasi? Ya, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Jadi implementasi ini
adalah rencana nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan demokrasi merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan negara masyarakat untuk memfasilitasi warga negara agar memahami, menghayati, dan mengenalkan konsep, prinsip, dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan guru dan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, di sini adalah untuk nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran kewarganegaraan itu sangatlah penting, karena dengan demokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepentingan sebagai lembaga perencanaan. Namun secara substansif, demokrasi di sekolah adalah bahwa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Jadi pengimplementasian nilai-nilai demokrasi yang diharapkan kepala sekolah kepada guru pendidikan kewarganegaraan melalui kegiatan pembelajaran yang kreatif. Dalam hal ini, materi pembelajaran maupun strategi atau metode pembelajaran digunakan juga melalui keteladanan yang baik dari perilaku guru itu sendiri. Demokrasi di sekolah dapat diartikan sebagai pelaksanaan seluruh kegiatan di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Jadi pendidikan di sini itu tidak mengenal usia, dalam artian bahwa sampai tua pun berhak mendapatkan pendidikan, terutama pengimplementasian nilai-nilai demokrasi. Karena demokrasi sendiri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi ketika kita mempunyai implementasi, yaitu sebuah perencanaan yang sudah tersusun dan sudah terperinci secara matang, maka akan memudahkan kita dalam berdemokrasi. Seperti halnya, pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemah pesan-pesan konstitusi serta membangun watak Indonesia. Dalam kehidupan dunia pendidikan kita sekarang ini yang disertai perkembangan dunia teknologi yang semakin kompleks, maka mengarahkan dan motivasi peserta didik dalam kegiatan melibatkan mereka untuk bertindak secara demokratif. Dan di sini juga metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Karena metode ini sangat akurat. Menurut saya ini sangat akurat sekali. Jadi ini informasi bisa didapatkan dengan jelas gitu. Dan untuk hasilnya adalah dapat dikatakan bahwa dari pernyataan tersebut telah diketahui bahwa pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam rancangan pembelajaran dibuat oleh guru PKN telah mengacu dan bertumpu pada nilai-nilai demokrasi yang akan dikembangkan. Jadi di sini yang diharapkan adalah pendidikan yang dapat membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Oleh sebab itu, pendidikan yang diharapkan mengarah pada pendidikan dan praktek yang membangun ruang pembelajaran dan dapat memperkaya nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, dan keberadaban. Kesimpulannya di sini, nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui pembelajaran PKN adalah toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri, dan kesadaran akan perbedaan. Jadi ada 7 ya. Karena memang dalam berdemokrasi itu kita tuh tidak bisa sendiri, dan kita tuh bukan makhluk, kita adalah makhluk sosial. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sendirian. Hidup kita tuh berkelompok. Jadi ketika kita sudah berhidup berkelompok, kita pasti akan banyak menemukan sebuah problem yang salah satunya itu kadang tidak bisa kita selesaikan secara mandiri, yaitu ketika ada implementasi dari pendidikan kewarganegaraan ini, maka akan muncul sebuah nilai-nilai yaitu toleransi yaitu menghargai, kerjasama ini memang sangat penting. Jadi kebebasan berpendapat. Jadi kalau kita itu mau berpendapat itu sangat disarankan. Tapi kita harus tetap bertoleransi kepada pendapat orang lain. Kita tidak bisa beregosiasi terhadap pendapat kita sendiri. Karena ini mengacu kepada demokrasi yang cakupannya itu adalah negara. Jadi kita tidak bisa untuk ego pendapat kita yang harus digunakan. Dan kita lebih mempercayakan diri ketika kita sudah mengikuti demokrasi dengan baik, maka kita akan mempunyai kepercayaan
akan untuk menjaga bagaimana negara ini agar supaya tertata dengan baik, agar supaya tersusun dengan baik dan teratur, terperinci secara matang. Guru mengajarkan pada siswa untuk sikap demokratis sehingga siswa mampu menerapkan nilai-nilai demokratis baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Di samping itu, guru juga memberikan teladan yang baik kepada siswa bagaimana mereka melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Untuk presentasi yang saya sampaikan mungkin banyak kurangnya, mohon dimaklumi karena saya dalam tahap belajar. Dan untuk pembenarannya saya mohon kepada Ibu Ita agar disempurnakan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mohon untuk dibimbing untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi 5 judul yang saya presentasikan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.